Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Ini lagi di mana? Di rumah, Bu. Di rumah Di siapa? rumah, Bu. Di rumah Rumah masing-masing, Bu. masing-masing. Orang tua. Ada yang di kosan? Ada, Bu. Siapa? Anggun. Anggun ngekos di mana, Anggun? Di sini, Bu. Masih dekatan kampus. Oh, deket kampus, deket itu yang selokan itu, sungai itu. Bukan sih di depannya. Di apa namanya? Sebelum masuk gapura. Itu dong, Indomaret. Indomaret XL bengkel. Mana ya nih? Kanannya kirinya nih? Yang seberangnya itu. Oh, nyebrang masuk ke itu dong, ke komplek. Iya. Oh, dari situ kemana? Lurus aja? Lurus aja nanti belok sebelah kanan. Sebelah kanan. Oh, jadi mau ke... habis belok kanan kemana? Lurus aja sih, Bu. Nanti ada di sebelah kiri kosannya. Oh, ya jadi di kompleks ya, di daerah situ ya. Iya. Ya, deket kalau mau ke stadion tinggal jalan itu. Kalau mau naik odong-odong. Iya, Bu. Anggun, emang dulunya tinggalnya di mana, Gun? Cikande sih, Bu, dekat. Oh, Cikande. Oh, iya, tapi lumayan sih kalau PP mah macet. Cikande mah sukanya sore sama pagi. Lewatin yang macet-macet nggak? Iya, ngelewatin, Bu. Iya, itu biasanya ya lumayan sih kalau kamu motoran bolak-balik mah capek. Lumayan. Iya, Anggun. Kemudian ada yang di kampus ini? Nggak ada. Biasanya pada rajin ke kampus kalian ini ya. Dadan di kampus. Enggak, Bu, di rumah. Rumah Dadan di mana, Dan? Di Baros, Bu. Baros. Oh, pasarnya. Lewat, Bu. Dalam lagi. Belok kanan. Belok kiri. Enggak, Bu. Dari pasar masih lurus, Bu. Arah mau ke Paneglang, Bu. Oh, jadi daerah perbatasan ya? Mau ini ke... Iya, Bu. Oh, lumayan ya. Ngekos kalau di kuliah, kalau kuliahnya offline. Pulang pergi. Enggak, Bu. Iya, pulang pergi. Lumayan ya. Mantep, mantep, mantep. Ada yang di Baros, Kande. Kenapa Clarissa? Rumah Ibu di mana? Saya mah rumahnya di Penancangan, deket. Main enak tuh Bu di rumah Ibu, Bu. Kenapa? Main? Main ke rumah Ibu bakar-bakaran gitu. Jangan bakar rumah, bakar ini. Bakar-bakaran. Di kampus aja yang luas. Bakar-bakar apa? Bakar-bakar cilok. Bakar ayam. Boleh cilok tuh, Bu. Cilok menu baru. Buat apa? Buat kuliner baru. Cilok panggang. Boleh, Bu. Enak kan, Bu? Ada kan cilok kan? Dibuat tuh. Siapa yang mau jualan cilok panggang? Tambah keju. Dicelupin mayones. Itu rasanya gimana itu? Ada yang kebayang nggak? Rasanya gimana? Ini ada yang di kampus nggak? Ada yang di kampus? Ada Bu teman saya di kampus. Siapa? Pulpenku mana ya? Bentar, saya mau nyari pulpen. Oh, ini dia. Nggak ada yang di kampus?
Biasanya kalian tuh rame di perpus ya? Di perpus sama di musola ya? Iya, Bu. Iya, semoga kampusnya akan lebih lebar lagi ya, biar kalian bisa di mana-mana. Oke, oke, oke. Ini udah lumayan ya, udah 36 ya. Kalian muridnya banyak ya, hampir 50 ya kalau nggak salah tuh. Banyak kalian. Walaupun saya nggak pernah ketemu, kayaknya kalau di absensi saya 43 sih. Lumayan banyak ya. Ini dari semester awal 43 ini. Apa dia nambah lagi? Sekarang sih 49, Bu. 49. Coba saya cek lagi. Oh iya benar 49. 49. Dari dulu 49. Enggak, Enggak, Bu, Bu. nambah. Nambah. Ini kelas terbanyak loh saya ngajar 49. Alhamdulillah sih nggak offline. Kalau offline kebayang saya rame banget ini ya. Aduh. Untung aja kamu ujiannya mas saya nggak hitung-hitungan ya. Kok hitung-hitungan ya ampun ngoreksi 49 orang mantep ya. Keren. Itu kelas terbanyak. Dulu saya pernah terbanyak itu paling 40-an. Nggak sampai 49 ini. Banyak banget. Tapi nggak apa-apa, bagus-bagus ya. Oke, hari ini yang presentasi. Tapi sebelum saya mau masuk presentasi, saya mau review nilai kalian. Oke, saya share poin dulu ya. Saya share. Oke, ini. Di sini ada yang rumahnya deket-deket kampus. Ada, Bu, saya. Virus. Di mana Virus? Di depan kampus ya, di Cinanggung, yang samping Lismigo. Oh, samping Lismigo. Toko dong. Iya. Kamu tinggal di Lismigonya. Enggak, kan di situ ada Lismigo, sampingnya kan ada gang tuh, gang kayak komplek gitu, gang Kenari satunya, Bu, di situ. Oh, di situ. Itu Gang Buntu kan? Iya, gang Buntu. Saya di pojok ya, paling pojok. Oh, pojokannya. Udah mentok kan itu nggak bisa masuk ke gang yang lain lagi kan itu? Iya, tapi Ya, bisa Bu, nyampe. rumah papa yang masuk ke mojok. Ya, Dek. Rumah papa yang masuk ke mojok. Oh. Ya, Virus. Terus gimana, Virus? Di pojokan itu kan? Emang bisa masuk ke bank yang ke belakangnya itu nggak bisa kan? Kayaknya pernah saya kalau lari ke situ udah mentok itu. Harus balik Iya, lagi. udah mentok. Tapi sebelum pojoknya itu kan ada belokan ke kiri, itu bisa nembus ke gang Kenari duanya gitu. Dua ke stadion gitu. Oh, nanti saya coba-coba ya. Oke ya, saya share nilai dulu. Rekap nilai. Oke, kelihatan? Kelihatan. Nah, oke ya. Coba cek nama kalian sendiri-sendiri. Adakah poin yang belum saya input? Untuk yang kita sekarang udah KBM 6 ya. Nah, KBM 6. Adakah yang belum saya input? Mau tugasnya, partisipasinya, yang merasa kamu, saya pernah loh ikut partisipasi tapi ibu belum masukin. Silakan konfirmasi ya. Absensi juga dilihat ya. Yang belum, ini bablas nih. Aris Nugraha Natakusuma. Nggak pernah ngumpulin tugas nih dia nih ya. Aduh, Aris. Aris, ini juga nih, Anggun, Gun. Kamu tugas pertama kumpul, oh enggak. Sorry, Gun ya. Presentasi, Gun. Kemudian Basuni nih ya, Basuni 1, 2, 3, belum. Kemudian Dika
Dikan nih bablas nih jalan tol, bebas hambatan. Tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4. Dinal ya, Dinal juga nih ya. Bablas nih ya. Kemudian Ferihah. Ferihah, kamu kenapa yang kemarin Iya, belum Ibu. udah ngumpulin belum? Udah ngumpulin, Ibu. Iya apa? Lewat email ngirimnya. Awal-awal ya? Ferihah awal-awal? Ngumpulinnya Enggak, Bu, kapan? malam Senin ngumpulinnya. Oh, malam Senin. Ferihah. Ferihah, kok Al-Izi? Ferihah. Ntar saya cek ya. Email ya. Iya, Ibu. Mila, Amia, Among. Kayaknya nggak masuk deh Ferihah. Hari Senin ya. Malam Senin, Ibu. Malam Senin. Coba saya di spam. Kenapa, Bu? Kenapa? Tadi Kenapa? ada sebut Among. Siapa yang sebut Among? Emang saya sebut Among ya? Yang lain saya sebut Among. Iya. Iya, saya sebut Among. Itu email yang masuk, Bu. Ya, Ibu, email masuk. Oh, saya sebut Among ya? Saya nggak sadar. Ya udah nggak apa-apa Pak Riha. Saya masukin ya input ya. Terus ini Fikri. Fikri Ramadan. Pieto, tugasmu ini ada tugas 1, tugas 4 belum ngumpulin. Kemudian Giri, Hasanuddin, Herni, ada? Herni? Oke, nggak ada. Kemudian Heftin enggak. Kemudian ini siapa ini? Ya ampun, Masya Allah. Itu bagus Pratama. Ya ampun. Kemudian Nurul Aini Falah. Ini Nurul Aini tuh 3 loh. 1, 2, 3. Belum ngumpulin ya. Setahu saya sih kalau saya salah tolong dikoreksi ya. Ya, tugas ya. Jadi kita hari ini pertemuan ke-7. Jadi gini ya, untuk kuliah saya bilang nggak berat. Saya itu sebenarnya nilai berat tuh di tugas sama kuis. Itu biar kalian ini sih, tugas itu per minggu itu sebenarnya gampangnya tuh kamu misalnya presentasi hari ini nih, udah kamu catat aja di buku apa yang kamu pahami, kemudian kamu catat. Jadi sekarang ini misalnya nih kuliah online nih, udah prepare apa yang ditulis sama apa yang mau ini yang dipresentasikan kamu tulis saja, kemudian kamu tinggal submit aja ke tim atau enggak ke email. Jadi daripada kamu nunda-nunda, saya juga orangnya tipikal kalau ngerjain tugas tuh nggak suka nunda-nunda sih. Nggak suka nunda-nunda, kerjain saat itu, saya udah beres gitu. Jadi nggak usah sampai deadline gitu. Karena nanti kalau kamu nunda-nunda kerjaan itu masih banyak kerjaan yang lain. Ya. Males aku pikir yang kayak gini tuh males soalnya. Jangan dipikirin, biasa aja. Oke, ya. Udah aku balik ya. Nah, jadi saran saya yang tugasnya masih kosong, segera ya. Kalau bisa dikumpulin. Nanti setelah UTS saya coba nih cek nilai kalian, biar kalian warning nih. Apa namanya? Saya udah sampai mana nih? Karena saya hobinya itu nakut-nakutin mahasiswa untuk nilai. Jadi biar kalian tuh gerak gitu tuh. Maksudnya lagi proses belajar kayak gini ya kalian ya kewajiban atau tugas apa yang dikerjakan yang harus dikerjakan gitu. Jadi setelah UAS itu nggak ada hal-hal yang tentang perbaikan nilai lah, tentang apalah. Karena
bagi saya namanya satu semester itu proses pembelajaran yang itu pada saat itu gitu. Kalau setelah UAS itu nggak ada proses pembelajaran lagi gitu. Nilainya udah fix ya. Karena saya tipikal nggak mau diganggu ketika setelah UAS ya. Setelah UAS itu saya nggak mau diganggu dengan nilai-nilai kalian. Jadi saya udah nyicil nilai itu dari sekarang. Jadi kalian juga tahu berapa aja poin kalian ya. Punten Bu, saya mahasiswa konversi. Oke. Lalu kita udah KBM ke-7 ya. Kita udah KBM ke-7. Berarti pekan depan kita minggu tenang ya. Ada yang kuliah pekan depan? Iya, Bu. Iya. Pekan depan kita minggu tenang. Terus pekan depannya lagi kita UTS. UTS-nya udah saya share ya, udah soalnya. Nanti pas jamnya UTS, kalian tinggal submit aja yang sudah saya minta ya. Saya minta apa? Saya ingetin lagi, saya minta berapa? Apa aja? 2 Bu, review jurnal. Sama Jurnalnya, Bu. Jurnalnya ya, ingat ya, 2 ya. Jangan sama. Saya selalu ngingetin loh, saya tuh orangnya cerewet kalau di kelas. Tapi kalau di luar kelas saya tuh orangnya males ngomong. Ya. Kenapa? Karena kalian tuh namanya mahasiswa itu lebih sibuk ya menurut saya. Nggak tahu sibuknya ngapain ya. Jadi sibuk. Jadi padahal kalian tuh masih usia produktif tapi usia produktif tapi kapasitas memori ingatan tuh menurun. Ngerasa nggak kayak gitu? Jadi gampang suka lupa gitu, suka lupa gitu. Kalian tuh suka lupa karena kenapa? Kebanyakan aktivitas-aktivitas yang nggak berfaedah dalam artian mending aktivitasnya itu oke lah, tapi kebanyakan aktivitas yang terlalu banyak main atau apa, prioritas utamanya lupa. Nah, saran saya kalau kamu itu pelupa, dicatat terus sama kegiatan hari ini nih apa nih kerjain gitu. Luanginlah 1 jam. Misalnya kalian sibuk nih, kalian mahasiswa super busy student ya. Udah, tapi kamu kamu harus istiqomah 1 jam atau 2 jam kamu luangkan waktu kerjakan semua tugasmu di situ. Udah nggak boleh diganggu, HP dimatiin, semua dimatiin, kamu kerjain tugasnya 2 jam, udah kelar ya udah submit, udah gitu. Habis itu kalian terserah mau kegiatan apa lagi gitu. Jadi biasakan ini ya, untuk namanya suatu kewajiban itu diutamain dulu gitu. Jadi biar kamu tenang untuk yang lain-lainnya. Kayak gitu ya. Terus oke, yang hari ini presentasi udah siap? 7 orang? Udah siap, Bu. Lailatul Badriah ada. Ada, Bu. Mila Sari. Mila hadir, Bu. Nova. Nova ada, Bu. Nurul Aini Falah. Ada, Bu. Renita. Ada, Bu. Siti Safuroh. Ada, Bu. Widya Damarani. Saya, Bu. Ya. Sip, kalau gitu udah ready, kita masuk ke presentasi ya. Ini hari ini presentasi terakhir nih sebelum UTS ya. Oke. Sudah? Terlihat? Sudah, Bu. Terlihat, Bu. Oke, silakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan utang luar negeri. Yang terdiri dari anggotanya, saya sendiri, Mila Sari, Laylatul Badriah, Nova, Nurul, Siti Safuroh, Widya, dan Renita. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal mempunyai dua prioritas. Prioritas pertama adalah mengatasi APBN dan masalah-masalah APBN lainnya. Defisit APBN terjadi apabila penerimaan pemerintah lebih kecil dari pengeluarannya. Prioritas kedua adalah mengatasi masalah stabilitas ekonomi makro yang terkait dengan antara lain laju pertumbuhan ekonomi, tingkat atau laju pertumbuhan inflasi, jumlah kesempatan kerja atau pengangguran, dan saldo neraca pembayaran. Selanjutnya, definisi kebijakan fiskal yang akan disampaikan oleh Laylatul Badriah. Definisi kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan atau panduan atau landasan yang biasanya dilakukan oleh pemerintah atau pemimpin sebuah negara, kerajaan untuk mengatur kondisi keuangan dan pendapatan negara. Udah, Mil? Lanjut, Hai. Ya, kebijakan fiskal menurut para ahli. Haryadi pun mengemukakan pendapat mengenai pengertian dan kebijakan fiskal. Menurut kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan oleh pemerintah dari suatu negara untuk mengarahkan perekonomian dari suatu negara. Tujuannya adalah untuk menuju arah yang lebih baik sesuai dengan pemerintah tersebut diinginkan. Caranya adalah dengan mengubah penerimaan serta mengeluarkan dari pemerintah negara itu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nova. Tujuan kebijakan fiskal. 1. Meningkatkan PDB atau PDB negara dan PDB per kapita. Tujuan utama dari pemerintah merilis berbagai kebijakan fiskal ialah untuk mengintervensi perekonomian sehingga dapat terdongkrak. Kebijakan fiskal akan mempengaruhi berbagai lini ekonomi, sehingga setiap kali pemerintah melakukan perubahan atau pembaruan kebijakan fiskal, maka diharapkan mampu menjadi stimulus pertumbuhan berbagai sektor. 2. Meningkatkan serapan tenaga kerja. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kebijakan fiskal akan mempengaruhi kondisi perekonomian suatu negara. Ketika kebijakan fiskal yang dikeluarkan adalah langkah yang tepat, maka ini akan membantu mendongkrak perekonomian. 3. Menjaga stabilitas harga. Pemerintah juga bisa melakukan intervensi terhadap perekonomian, khususnya pada kondisi harga barang-barang di pasaran. Dalam inflasi terdapat 3 komponen, yaitu inflasi inti, inflasi harga bergejolak, dan inflasi harga diatur pemerintah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nurul. Jenis-jenis kebijakan fiskal. 1. Kebijakan fiskal surplus. Jenis kebijakan fiskal ini berorientasi pada tujuan untuk menciptakan surplus pada pendapatan atau nilai pendapatan yang dibukakan pemerintah lebih banyak ketimbang pengeluaran. 2. Kebijakan fiskal defisit. Kebijakan fiskal defisit merupakan kebaikan dari jenis kebijakan fiskal surplus. Jenis ini
berorientasi pada tujuan untuk membuat nilai belanja lebih besar dari nilai pendapatan. 3. Kebijakan fiskal seimbang. Jenis kebijakan fiskal ini merupakan gabungan dari dua jenis sebelumnya, yang mana nilai pendapatan dan pengeluaran diusahakan untuk bisa seimbang sehingga tidak ada kelebihan ataupun kekurangan dana. Yang keempat, kebijakan fiskal dinamis. Jenis kebijakan ini merupakan kebijakan fiskal yang bersifatnya lebih longgar atau mudah dilakukan pengaturan saat kondisi berubah signifikan. Sederhananya, suatu negara tidak selalu dihadapkan pada kondisi yang dapat ditebak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Renita. Kebijakan moneter Definisi kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh, atau semakin sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman, margin requirement, kapitalisasi untuk bank, atau bahkan memerankan sebagai peminjam usaha terakhir atau melewati persetujuan melewati negosiasi dan pemerintah lain. Selanjutnya dibacakan oleh Siti Safuro. Jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama yaitu kebijakan moneter ekspansif atau monetary expansive policy. Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini diterapkan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan kekuatan beli masyarakat atau permintaan masyarakat. Pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi, kebijakan ini dinamakan juga kebijakan moneter longer atau easy monetary policy. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif atau monetary contractive policy adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini diterapkan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Dinamakan juga dengan kebijakan uang sempit atau tight money policy. Selanjutnya akan dibacakan oleh Widya. Baik, di slide yang selanjutnya ada instrumen kebijakan moneter. Yang pertama ada operasi pasar buka, yang mana ini adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah atau government securities. Yang kedua, sarana prasarana diskonta, yang mana ini bertujuan untuk mengatur jumlah uang yang beredar dengan memperagakan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Yang ketiga ada rasio cadangan wajib, adalah untuk mengatur jumlah uang yang beredar dengan memperagakan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Dan yang terakhir ada imbauan moral, adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Lanjut, Wid. Di slide selanjutnya ada tujuan kebijakan moneter. Bank Indonesia mempunyai tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Bank Indonesia. Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah adalah kestabilan terhadap harga-harga benda atau barang dan perbuatan yang berguna yang tercermin pada inflasi. Bentar.
Selanjutnya, utang luar negeri yang akan dibacakan oleh Nova. Definisi utang luar negeri. Utang luar negeri atau dikenal dengan pinjaman luar negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa atau devisa yang dirupiahkan, rupiah maupun dalam bentuk barang atau jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Safuroh. Pengelolaan utang luar negeri. Salah satu kewenangan pemerintah dalam hal keuangan adalah melaksanakan pinjaman luar negeri. Namun, pelaksanaan ini tidak boleh dilaksanakan secara sembrono. Pentingnya pinjaman luar negeri untuk mendukung pembiayaan proyek-proyek atau untuk tambahan pembiayaan defisit anggaran mengharuskan pemerintah untuk melakukan pengelolaan yang cermat terhadap utang atau pinjaman luar negeri. Sehingga pemerintah kemudian menetapkan peraturan perundang-undangan untuk mengatur pengelolaan utang luar negeri. Dalam peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2006 tentang tata cara pengadaan pinjaman atau penerimaan hibah serta penerusan pinjaman dan atau hibah luar negeri diatur adanya tahapan-tahapan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan, monitoring, evaluasi dan pengawasan atas utang luar negeri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Renita. Penyebab utama suatu perspektif teori. Sejak krisis ULN dunia pada awal 1980-an, masalah ULN yang dialami oleh banyak NB tidak semakin baik. Banyak NB semakin terjerumus ke dalam krisis ULN, sampai negara-negara pengutang besar terpaksa melakukan program-program penyesuaian struktural terhadap ekonomi mereka atas desakan dari Bank Dunia dan IMF sebagai syarat utama untuk mendapatkan pinjaman baru atau pengurangan terhadap pinjaman lama atau tambunan 2001, bahkan Indonesia sudah beberapa kali nyaris terjerumus ke krisis ULN yang serius sejak era Orde Lama sehingga krisis keuangan Asia 1997 sampai 1998. Pada saat krisis tersebut, Indonesia mendapat bantuan yang besar dari IMF yang akhirnya bisa dilunasi setelah beberapa tahun kemudian. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan menyaksikan. Untuk selanjutnya, kami mengadakan sesi tanya jawab.